Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan menu yang ada di dashboard My ASN. Ini ada tampilan menarik yang disebut dengan DMS atau Dokumen Management System, di mana skor arsip digital saya di sini alhamdulillah cukup tinggi mencapai 96,25. Nah, tentunya ini juga menanggapi pertanyaan dari netizen, dari Bu Syakila Naura 2776 yang kemarin menanggapi konten saya tentang cara cek indeks profesionalitas ASN di MyASN terbaru. Beliau nanyakan, Pak, mau tanya sih nilai DMS itu dari mana ya gitu. Nah, daripada jawab satu persatu, siapa tahu ada Bapak Ibu yang juga belum mengetahui tentang itu, sekalian kita buatkan videonya gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan DMS ini atau Dokumen Management System? Kenapa skor arsip digitalnya ini kemudian kok beda-beda? Kemudian solusinya bagaimana untuk bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi secara sederhana begini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan skor arsip digital di sini itu secara sederhana itu adalah merupakan indikator kelengkapan dan validitas dokumen fisik yang telah didigitalisasi ke dalam sistem database Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang hari ini kita difasilitasi lewat My ASN gitu Bapak Ibu ya. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya tentunya banyak sekali. Sebagai ASN di era digital hari ini Bapak Ibu, BKN sedang berbenah untuk digitalisasi arsip atau digitalisasi data gitu ya Bapak Ibu ya. Maka fungsi dari skor arsip digital ini adalah sebagai monitoring kita, tentunya karena arsip digital itu akan digunakan kita dalam menjalankan kelayakan layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kemudian mutasi, atau nanti ketika akan pensiun, juga untuk sebagai validasi kesatuan data atau yang dulu pernah digaungkan menjadi satu data ASN yang akurat, mutakhir, dan sah secara hukum. Dulu masih banyak ASN bodong yang kemudian dibayar tanpa ada orangnya gitu ya. Nah, hari ini BKN sedang berbenah untuk itu, maka dibuatkan dulu satu data ASN, kemudian My SAPK, hari ini My ASN, semua dalam rangka berbenah untuk mengeneralisir gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti zaman-zaman manual begitu Bapak Ibu. Nah, tentunya yang ketiga itu juga punya fungsi untuk memonitoring mandiri bagi kita para pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Artinya, dengan adanya nilai ini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi nilainya mendekati dengan 100, maka nilai itu menunjukkan skor yang baik, artinya data kita sudah valid 100% gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkat skor arsip digital ini, maka semakin baik, semakin tertib kita dalam mengelola data kita di My ASN selaku ASN di lingkungan masing-masing gitu Bapak Ibu ya. Nah, semakin rendah berarti arsip kita secara digital di BKN di database itu juga semakin kecil, maka sebaiknya Bapak Ibu juga diupdate datanya gitu ya. Mas, saya sudah update semua, tapi kok nilainya juga masih kecil di skor arsip digitalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk My ASN itu setelah kita update data itu pun tidak langsung berubah karena harus di-approve atau disetujui oleh unit organisasi masing-masing, misalkan oleh BKSDM atau mungkin admin tingkat kabupaten kota masing-masing. Jadi secara umum begini, saya garis bawahi, satu, bahwa
skor arsip digital ini bukan sekedar angka, tapi merupakan tiket kemudahan kita untuk masa depan. Maka semakin tinggi mendekati 100% nilai skor arsip digital ini, itu akan lebih baik untuk kita mengurus hal-hal di masa depan gitu ya, karena semua data kita sudah terarsipkan di database BKN. Kemudian timbul pertanyaan baru lagi, Mas, kalau skornya kecil, bagaimana kita untuk melengkapinya? Nah, ini kan tentunya kan larinya kan ke situ Bapak Ibu ya. Kenapa punya sampean kok 96,25? Sedikit lagi kan 100 gitu ya, karena saya ya mungkin karena pegawai muda ya. Kemudian kita rajin update. Jadi solusinya ketika memang skor arsip digital ini masih kecil, Bapak Ibu, di My ASN itu Bapak Ibu update data. Nah, kita pilih update data. Kita geser. Nah, di menu update data itu ada beberapa menu Bapak Ibu. Dari poin ubah profil, riwayat jabatan, keluarga, organisasi, riwayat diklat struktural, profesi, sertifikasi, dan penghargaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini diupdate mandiri oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kita mengisi, kemudian nanti akan di-approve oleh admin kabupaten kota atau BKSDM-nya masing-masing. Misalkan untuk ubah riwayat profil, nah tinggal dicek Bapak Ibu apakah foto profilnya sudah ada, kemudian apakah nicknya sudah tervalidasi atau belum, bagaimana dengan kontaknya, semuanya sudah terisi lengkap atau belum, dan terverifikasi atau belum untuk email dinas pribadinya. Kemudian data pendukungnya seperti ya nomor NPWP, Taspen, BPJS, dan seterusnya, apakah sudah diupdate atau belum gitu ya. Nah, kemudian selain itu riwayat jabatan, data keluarga seperti tutorial yang sudah saya berikan di sebelumnya gitu ya. Ini semuanya sudah terupdate dan sudah disetujui oleh admin kabupaten kota atau BKSDM masing-masing. Nah, untuk yang 8 ini semuanya kita update mandiri, kemudian nanti akan di-approve oleh admin kabupaten kota. Nah, sisanya di sini masih ada 10 lagi. 10 lagi yang di bawah itu kita tidak bisa update mandiri. Misalkan riwayat pangkat dan golongan, kita akan ngurus berkas dan segala macamnya di admin kabupaten kota, maka nanti dia akan muncul di riwayat pangkat golongan. Riwayat pendidikan misalkan nih. Nah, di riwayat pendidikan kan kita nggak bisa menambahkan di sini, tidak ada menu tambah gitu ya. Nah, ini kita ngurus nanti kepada admin kabupaten kota, Kanwil, atau ke BKSDM-nya untuk studi itu bisa dimasukkan ke dalam My ASN. Jadi semuanya data up to date dan terbaru Bapak Ibu ya. Nah, termasuk di riwayat kinerja gitu ya. Di riwayat kinerja kan tentunya kita kemarin sudah mengisi SKP gitu ya. Di kinerja SKP-nya sudah dikirim ke si ASN atau belum, seperti yang sudah saya tutorialkan itu. Ini dari tahun 2002, 23, 24, 25 sudah masuk di sini. Nah, ini semua akan dinilai oleh sistem dari 18 menu item ini apakah semuanya sudah terupdate atau belum Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka-buka, kalaupun mungkin ada Mas buatkan tutorial ini ya boleh komen saja, nanti kita buatkan cara-caranya gitu Bapak Ibu ya. Artinya yang jelas karena kita akan membahas apa itu DMS tadi, artinya semua layanan dari 18 yang ada di layanan ASN ini semuanya sudah ter-up to date dan sudah ter-approve oleh admin kabupaten kota ataupun unornya masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi pada poinnya nilai
dokumen manajemen sistem atau skor arsip digital ini menunjukkan kelengkapan data kita terup to date atau tidak di MyASN gitu Bapak Ibu ya. Tentunya semakin terup to date data kita semakin aman, kepengurusan berkas-berkas di masa depan juga akan semakin mudah. Jika nanti Bapak Ibu tidak muncul nilainya, Bapak Ibu klik refresh di tombol yang ini ya, sinkronisasi gitu ya. Kalau di menu skor arsip digitalnya tidak muncul, karena kadang-kadang MyASN juga mungkin penuh di akhir tahun, banyak yang buka. Demikian informasinya Bapak Ibu, mudah-mudahan membantu, bermanfaat untuk saling berbagi informasi. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.